Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa ada di posisi yang capek banget pas kita udah mulai dewasa? Di satu sisi, ya ampun pengen banget gitu jadi anak yang baik, pengen bantu orang tua, bantu keluarga. Tapi di sisi lain hidup kita sendiri tuh kadang masih goyang ya kan? Gaji rasanya numpang lewat doang. Nah, kalau kamu pernah ada di dilema ini, yuk kita bahas bareng-bareng solusinya. Nah, ini dia perasaannya, serba salah. Kalau kita bantu, aduh, uang kita yang megap-megap. Tapi kalau kita nggak bantu, rasanya bersalah banget. Posisi kayak gini tuh bener-bener menguras emosi dan ya jelas menguras dompet juga. Dan kalau kamu lagi ngerasa persis kayak gini, saya mau bilang satu hal yang penting banget. Kamu tuh nggak sendirian. Serius, banyak banget orang di luar sana yang berjuang dengan perasaan yang sama. Ini bukan salah kamu, ini bukan kegagalan pribadi. Ini masalah yang umum, dan kabar baiknya, ada kok cara buat menanganinya dengan lebih bijak. Oke, mari kita mulai bedah masalahnya ya. Kita akan mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih ini terasa berat banget? Nah, ini semua tentang pertarungan antara rasa bersalah yang kita pikul dengan kebutuhan kita untuk punya daya tahan finansial buat jangka panjang. Gini deh, di budaya kita, berbakti sama orang tua itu kan nilai yang luar biasa luhur ya, dan itu bagus. Masalahnya adalah, kita seringnya nggak diajarin gimana caranya berbakti tanpa mengorbankan masa depan kita sendiri. Akhirnya apa? Niat baik yang tulus malah berujung jadi stres finansial yang nggak ada habis-habisnya. Coba deh, resapi kalimat ini, penting banget. Setiap kali kita ngebantu cuma karena aduh kasihan, tanpa perhitungan, tanpa mikir panjang, kita itu sebenarnya lagi nyiapin diri kita sendiri buat capek berkepanjangan. Ingat ya, kalau kita sendiri tumbang, kita nggak akan bisa bantu siapa-siapa lagi loh. Ini bukan soal jadi pelit, tapi soal strategi bertahan hidup. Sekarang, kita masuk ke kesalahan yang paling mendasar. Seringkali, masalah utamanya itu bukan niat kita buat membantu, tapi cara kita membantu. Yaitu, kita terlalu sering pakai emosi sebagai panduan, bukannya pakai sistem yang jelas. Nah, ini dia bedanya. Kalau kita bantunya pakai emosi, itu jadinya reaktif. Ada yang minta, cus, langsung transfer. Nggak ada batasnya, dan ujung-ujungnya, tenaga habis, tabungan terkuras. Tapi, coba bandingin kalau kita pakai sistem. Semuanya jadi lebih terencana, ada pagu yang jelas, dan yang paling penting, bantuan kita jadi bisa jalan terus, berkelanjutan. Kita bisa nolongin terus tanpa bikin diri kita sendiri hancur. Jadi, ini dia poin kuncinya. Yang bikin keuangan kita bocor itu seringkali bukan satu permintaan bantuan yang jumlahnya gede. Bukan. Justru yang bahaya itu permintaan-permintaan kecil yang datangnya terus-terusan. 100.000 di sini, 200.000 di sana. Nggak kerasa kan? Padahal kalau dijumlahin, itu uang yang seharusnya bisa jadi dana darurat atau tabungan masa depan kita. Oke, sekarang gimana cara mulai membangun sistemnya? Langkah pertama adalah kita harus belajar membedakan. Karena nggak semua permintaan bantuan itu sama bobotnya. Coba kita bagi jadi 3 kategori, biar kita bisa ngasih respon yang lebih pas dan lebih bijak. Pertama, ada bantuan darurat. Contohnya, kayak biaya rumah sakit atau motor yang rusak padahal itu buat kerja. Nah, yang kayak gini jelas jadi prioritas jika kita mampu ya. Kedua, bantuan rutin. Misalnya uang belanja bulanan atau bayar tagihan. Solusinya, anggarkan aja dengan nominal yang tetap tiap bulan. Nah, yang ketiga ini nih yang paling tricky. Bantuan gaya hidup. Misalnya buat beli barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Kategori ini jujur aja harus kita batasi dengan sangat-sangat hati-hati. Setelah kita bisa bedain jenis-jenis bantuan tadi, sekarang waktunya kita bikin sistemnya. Saya suka menyebutnya pos kasih. Ini adalah cara kita buat membantu keluarga pakai angka yang jelas, bukan lagi pakai rasa panik atau nggak enakan. Jadi, apa sih pos kasih itu? Gampangnya gini, ini adalah anggaran bulanan dengan jumlah yang tetap yang kamu siapin khusus buat bantu keluarga. Kata kuncinya ada 2, nominal tetap dan kemampuan real. Artinya, pos ini dibuat bukan berdasarkan seberapa besar rasa nggak enakmu, tapi berdasarkan seberapa besar kapasitas keuanganmu yang sebenarnya. Cara nentuin angkanya gimana? Gampang kok, ada 4 langkah aja. Pertama, hitung dulu semua total pemasukan bersih kamu. Kedua, langsung potong buat semua kebutuhan pokok dan kewajiban, kayak buat hidup, transport, sama cicilan. Ketiga, dan ini nih yang gak boleh ditawar, sisihkan dulu buat tabungan kamu. Sekecil apapun, yang penting ada. Nah, sisa uang setelah 3 langkah tadi, itulah yang kita sebut ruang bantu. Itu area amanmu. Dari situlah kamu nentuin besarnya si pos kasih ini. Tolong ingat baik-baik kalimat ini ya. Bikin batasan anggaran itu bukan berarti kita nggak sayang. Justru kebalikannya.
Batasan itu adalah cara kita buat mastiin kalau kita bakal tetap kuat dan mampu buat terus ngebantu di masa depan. Ini tuh bentuk cinta yang berkelanjutan, yang mikirin jangka panjang. Oke, teorinya udah dapat, sistemnya udah ada. Sekarang, bagian yang mungkin paling susah, ngomongnya gimana? Nah, jangan khawatir, kita lihat beberapa contoh kalimat yang bisa langsung kamu pakai. Kalimat yang tetap sopan, jelas, tapi juga tegas. Contoh pertama ini halus banget. Kita nggak bilang nggak bisa, tapi kita membingkainya sebagai bagian dari rencana positif, yaitu lagi atur ulang keuangan. Ini nunjukin niat baik kita, tapi di saat yang sama juga ngasih batasan yang jelas buat saat ini. Nah, kalimat kedua ini sedikit lebih transparan. Kita sambungin batasan kita dengan tujuan keuangan yang bertanggung jawab, yaitu jaga tabungan darurat. Ini ngebantu keluarga ngerti kalau kita tuh bukan pelit, tapi kita lagi membangun keamanan finansial yang nantinya juga buat kebaikan bersama. Dan ini kalimat yang lebih to the point yang bisa dipakai kalau anggaran pos kasih kita beneran udah habis. Kita jujur aja jelasin konsekuensinya. Kalau ini dipaksain, bulan depan malah kita sendiri yang bakal kesulitan. Ini adalah cara yang adil buat melindungi diri kita sendiri. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya, dari mulai masalah emosi sampai ke solusi yang praktis. Sekarang yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya supaya kita bisa mulai berbakti dengan cara yang jauh lebih bijak. Jadi, ingat 4 langkah kuncinya ya. Pertama, selalu bedakan jenis bantuan. Ini darurat, rutin, atau cuma gaya hidup. Kedua, buat pos kasih dengan angka yang tetap tiap bulan. Ketiga, siapin contekan kalimat buat ngomongin batasan. Dan yang terakhir, tapi paling fundamental, bangun dulu dana darurat pribadi yang kokoh. Itu pondasi utamanya. Pesan utamanya cuma satu kok. Tujuan kita semua di sini itu bukan untuk berhenti membantu. Bukan sama sekali. Tujuan kita adalah untuk membantu dengan cara yang lebih pintar, lebih bijak. Berubah dari yang tadinya reaktif dan menguras, jadi terencana dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pilihannya ada di tangan kita. Kita mau jadi lilin yang kebakar habis dengan cepat cuma buat nerangin sesaat, atau kita mau jadi mercusuar yang berdiri kokoh, yang bisa terus-terusan ngasih terang buat orang di sekitar kita dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Kuncinya adalah menjaga diri kita sendiri dulu supaya kita bisa terus menopang orang lain. Jadi, setelah semua obrolan kita ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bukan tentang perubahan besar yang drastis kok, cuma tentang satu langkah kecil aja yang realistis. Jadi, langkah kecil apa yang bakal kamu ambil bulan ini untuk mulai berbakti dengan cara yang lebih bijak? Coba dipikirkan ya.